Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast pada pagi hari ini. Di hadapan saya sudah ada dua narasumber yang saya undang untuk membahas mengenai teori relativitas Einstein. Bisa bapak-bapak sekalian perkenalkan diri bapak-bapak sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang melihat kami atau mendengarkan podcast ini. Saya bernama Muhammad Febi Khairus Sidki dari Pendidikan Fisika Universitas Unja. Saya masih mahasiswa. Saya akan bincang-bincang dengan Mbak yang satu ini tentang teori relativitas Einstein. Bapak yang satunya bisa perkenalkan diri, Pak? Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman. Siapapun yang melihat rekaman kami, mendengarkan rekaman kami, perkenalkan, nama saya Randy Septian, sama dengan Sidki. Saya juga berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Okta akan membahas, membincang-bincang tentang teori relativitas. Baik, terima kasih Pak. Bisa diceritakan apa sih yang mendasari bapak-bapak sekalian bisa tertarik dengan pendidikan fisika ini? Ini siapa dulu nih? Saya dulu ya? Oke. Kalau bagi saya pribadi, ngapa saya tertarik dengan fisika? Pertama itu, karena fisika itu seperti sihirnya di bumi gitu. Semua peralatan elektronik kita pun menggunakan fisika, karena makna dari fisika itu sendiri ada sangat luas. Kedua, karena lulus jalur kuliahnya ya ke fisika gitu. Nah, yang ketiga, karena fisika itu saya bisa jadikan hobi dan ini nggak akan termakan oleh waktu. Nyampe akhir kiamat pun fisika akan ada terus gitu. Baik, Bapak Randy, bagaimana Pak? Ya, kalau saya kenapa tertarik ambil fisika? Di sini kan saya ambilnya pendidikan fisika ya. Jadi yang pertama saya kenapa ambil fisika itu ya karena saya memang merasa memiliki basic di situ gitu. Misalnya saya itu merasa nyaman dengan belajar fisika gitu. Saya merasa tertarik belajar fisika. Saya merasa kepengen untuk terjun ke fisika gitu. Nah, terus saya ambil pendidikan karena emang saya pengen juga untuk menjadi seorang tenaga pendidik begitu. Jadi saya ambil pendidikan dan saya ambil fisika, jadi pendidikan fisika. Terus kenapa saya tertarik dengan fisika? Karena fisika itu berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan dalam prakteknya bisa langsung kita terapkan gitu. Jadi kan menarik gitu, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara langsung. Dalam pemikirannya tuh kayak masuk dengan logika. Konsep ini, konsep itu kita logikakan, kita praktekkan, itu memang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari begitu. Makanya saya tertarik masuk ke Oke, ternyata fisika ini adalah suatu ilmu yang menarik ya Pak. Lanjut ya Pak. Iya. Mulai pertanyaan yang pertama. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan relativitas khusus ini? Silakan dijelaskan Pak. Ya. Ya, saya duluan ya. Untuk relativitas khusus itu merupakan suatu gagasan dari Einstein, seorang tokoh fisikawan yang sangat terkenal di dunia, yang memiliki dua postulat ataupun konsep. Yang pertama itu, hukum fisika berlaku untuk tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lainnya. Artinya tuh, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun dia mati dalam keadaan yang bergerak, dalam keadaan apapun. Nah, postulat kedua itu menyebutkan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang yang hampa akan selalu sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Ya, kurang lebih seperti itulah yang secara umum. Kalau begitu, semua itu pasti diatur oleh waktunya, Pak.
Kan banyak sekali nih kejadian di dunia ini. Setiap detik, setiap menit, pasti ada loh yang terjadi. Nah, sehingga apakah yang dimaksud dengan waktu yang bersifat relatif? Bisa Bapak jelaskan? Baik, ini giliran saya ya. Di sini kalau tentang relativitas pasti nggak akan jauh-jauh ya dari namanya kecepatan waktu, kecepatan cahaya, ataupun dengan benda-benda yang sangat cepat. Yang menarik di teori relativitas ini, waktu itu sangat berharga memang. Nah, paling utama itu kita bahas di teori Einstein adalah kecepatan waktu. Nah, misalnya gini nih, jika kamu berjalan, entah menggunakan benda ya, mobil atau motor, mau jalan kaki gitu, dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, maka waktu itu akan berhenti berputar atau waktu akan berhenti berjalan. Yang artinya, ketika kita berjalan atau mampu menciptakan suatu alat nih, manusia nih udah zaman modern bisa menciptakan suatu kendaraan yang bahkan melebihi cahaya sekalipun. Nah, alat tersebut mampu menghentikan waktu itu sendiri. Nah, ini tertuang dalam teori relativitas khusus Einstein. Nah, dalam teori itu disebutkan bahwa semakin cepat kamu bergerak, maka semakin lambat waktu berputar. Atau bahkan waktu bisa berhenti. Di situ yang menariknya. Nah, misalnya lagi nih, jika kamu mengendarai mobil Ferrari ataupun Lamborghini yang sangat mahal itu, yang harganya miliaran, dalam waktu 1 jam saja, kamu akan berusia muda atau sangat lebih mudah daripada saat kamu baring-baring di kamar, berdiam diri main game atau segala macamnya. Walaupun perbedaannya hanya dalam waktu nanodetik, nggak nyampe 1 detik, hanya mungkin sekitar 1 nano atau 2 nano gitu. Bahkan nggak nyampe 0,1 detik. Tetapi ini tetaplah sebuah fakta ya. Ini yang menarik dari teori mengapa waktu itu bersifat relatif. Karena ada hubungannya dengan cuaca cahaya. Tetapi kita balik lagi. Apakah ada sesuatu alat atau mobil, motor, pesawat, roket sekalipun yang kecepatannya itu melebihi cahaya itu? Tentunya sangat mustahil. Gak ada sesuatu yang bisa cepat dari cahaya. Kecuali alat itu, benda itu terbuat dari cahaya itu sendiri. Makanya bisa bergerak seperti cahaya. Mungkin sudah terjawab mungkin ya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Okta. Oke. Seperti yang kita ketahui nih, kalau cahaya, bicara tentang cahaya, nah kan langit malam tuh penuh dengan cahaya. Nah, di luar angkasa begitu banyak bintang, baik bintang yang bersinar atau yang tidak bersinar, yang cahayanya redup atau yang sudah menjadi black hole atau lubang hitam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cahaya bintang yang tidaklah lurus? Bisa Bapak jelaskan, Bapak Randy? Ya, saya bintang yang lurus itu maksudnya bintang yang ada di dalam semesta ini ya, bukan bintang sinetron ya maksudnya nih ya. Disebutkan dalam teori relativitas itu kalau cahaya bintang yang kita lihat saat malam itu tidaklah lurus, melainkan bengkok. Ini karena ulah dari matahari. Matahari itu membengkokkan cahaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gravitasi inilah yang menjadi biang keladi dari bengkoknya cahaya bintang. Jadi kalau ada seberkas cahaya dari bintang yang jauh jaraknya dan cahaya itu melewati matahari, cahaya tersebut akan membungkuk di sekitarnya. Nah, begitulah mengapa cahaya itu akan terlihat seperti membengkok, tidaklah lurus. Gitu, Ibu Okta. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, menurut pernyataan Bapak, bintang itu pastinya berat dong, Pak. Nah, banyak sekali perdebatan yang kita rasakan ketika menyatakan sesuatu itu berat. Apakah memang berat dan itu adalah berat atau itu adalah sebuah massa? Nah, bisa Bapak jelaskan apa yang salah dengan pemahaman tersebut, yaitu massa dan juga berat? Tolong Anda jelaskan. Ini saya lagi ya? Ya. Oke, saya menjawab ya. Ini yang jadi perbincangan. Ini massa dengan berat nih sama apa enggak, apa beda gitu. Beratnya ada batasannya, massa apa tidak gitu kan. Oke, sebenarnya massa dengan berat tuh hampir sama tetapi tetap berbeda. Di sini suatu massa, suatu benda itu sudah ada. Misalnya saya sebagai manusia, massa saya 10 kg. Berarti itulah saat saya pergi ke kutub utara, kutub selatan, saya pergi keluar angkasa, saya melayang-melayang di roket, massa saya tetap 10 kg.
Tuh, contoh pertama. Nah, jika berat, nah ini yang membedakan antara massa dengan berat. Jika berat, itu dipengaruhi dengan gaya gravitasi. Makanya berat itu ada ukurannya pakai timbangan, ya kan? Kalau kita pergi ke kutub utara yang lebih dekat dengan inti bumi, dengan kita pergi ke kutub selatan, perbedaan medan gravitasi dari permukaan bumi itu beda-beda, sehingga nanti pas kita ukur di kutub selatan berat kita beda nih. Saya 50 kg, saya 45 kg, pas di kutub selatan saya 55, pas di kutub utara saya 60. Nah pas saya di luar angkasa, saya dalam pesawat ulang-alik, dalam roket, berat saya 0, karena gravitasi 0, ringan gitu. Itu yang membedakan antara massa dengan berat sih. Sampai situ mungkin kita teman-teman yang ada di luar pasti paham ya. Itu konsep pertama dari perbedaan massa dan berat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Okta. Baik, Pak. Selanjutnya, jika demikian, seperti apakah rupa dan di manakah massa itu berada? Ini emang membingungkan para ahli fisika ya. Bahkan saya bingung tuh. Massa itu gimana bentuknya dan gimana dia tuh? Sebenarnya tapi bukan berat yang kita tahu. Nah, bukan ini masanya bukan kumpul orang-orang yang demo-demo di DPR atau itu ya. Nah, maksudnya gini nih. Masa yang ada di kan kita hitung. Tak terhingga lah, kita anggap dengan variabel tak terhingga. Yang berpenjelasan tentang teori-teori yang mereka kemukakan itu sebagian besar itu hanya berputar-putar pada materi gelap. Yaitu di luar angkasa itu benda hitam itu sebenarnya materi gelap. Karena yang paling banyak di luar angkasa itu ya benda hitam. Yang para ilmuwan atau bahkan astrofisika itu bingung apa bahan dari materi gelap ini. Karena benar-benar substansinya sangat misterius. Nah, substansi ini dapat menciptakan dan menghilangkan massa secara tiba-tiba. Nah, perlu kita ketahui materi gelap dan energi gelap itu menguasai 95% massa yang ada di alam semesta. Di antara planet lainnya ada yang sangat besar disebut antar medium planet. Ada massa juga tapi massa dari materi gelap. Nah, itu makanya 90% alam semesta ini itu materi gelap dan 90%-nya itu massa dari materi gelap tersebut. Nah, sayangnya ini kita tuh tidak akan pernah tahu di mana massa ini berada, di mana tempatnya, gimana bentuknya. Walaupun ada banyak astrofisika lainnya yang mengungkapkan tentang bentuk alam semesta itu, yang bentuknya seperti cerobong lah, seperti trompet lah, ada yang seperti gelembung-gelembung air lah. Tetapi pertanyaannya, adakah yang mampu melewati batas alam semesta ini? Tentunya tidak. Makanya menjadi sangat misteri. Baik, terima kasih. Mungkin tadi bisa jawab. Kembali lagi ke Bu Okta. Wah, ternyata massa atau fisika itu adalah sesuatu yang menarik ya, Pak. Nah, karena kita sudah membahas tentang massa nih, kita harus tahu dong apa bentuk dan rupanya dan di mana ia berada, kita sudah tahu. Nah, jika kita tidak membahas mengenai atom, sebenarnya seberapa banyak sih atom yang ada di seluruh permukaan bumi? Bisa Bapak jelaskan, Pak? Atom ya, masalah atom. Ya, kalau di bumi atau alam semesta luar angkasa, atau yang banyak yang mendominasi itu adalah ini Bapak Randy atau saya yang jawab nih? Terdengar suara saya? Bapak Randy. Saya bisa dengar jawab? Bisa, Pak. Suara saya. Bisa, Pak. Bisa dengar suara saya? Oke. Sadari ini nih. Nah, ada begitu banyak sekali atom hidrogen di alam semesta ini gitu ya. Ini sedikit aneh dan bisa bikin kepala kita itu pusing. Tahu nggak ya, jenis atom itu apa yang paling melimpah di muka bumi ini? Jenis atom yang paling melimpah itu adalah atom hidrogen. Para ilmuwan percaya bahwa hampir 74% atom yang ada di alam semesta ini, katakanlah di galaksi Bima Sakti, adalah hidrogen. Hidrogen adalah atom yang sudah ada sejak alam semesta terbentuk. Nah, itu dia ada 5 hal penting yang harus kamu tahu tentang relativitas Einstein. Sebenarnya ada beberapa fakta-fakta dari teori tersebut yang perlu dibahas lebih lanjut. Jadi atom itu sangat banyak sekali. Yang paling banyak adalah di galaksi Bima Sakti misalnya adalah atom hidrogen. Wow, gitu. Menarik sekali, Pak. Kembalikan lagi. Terima kasih atas
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga para pendengar. Kita akhiri podcast kali ini ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.